Tapi saya sering bilang ke teman-teman ini, jangan pernah menyesal karena masa lalu panjenengan, karena seseorang yang memiliki masa lalu buruk terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah saya bisa berada di sini, Gus. Alhamdulillah. Jenengan rumahnya mana? Saya aslinya Balikpapan. Asli Balikpapan, terus? Kemudian suami saya berdinas di Kodam 5 sebagai Kasandi. Kasandi ya. Kepala Sandi Cyber. Oh, kepala Sandi Cyber. Siap. Itu tugasnya apa ya ngene? Walah kowe kaya ngerti-ngerti ya. Cyber itu ya. Cyber, heeh. Kaya awakmu iso kebobol atimu lah. Iya Bu Kasan Sidam. Ceritanya gimana? Jenengan aslinya Balikpapan. Siap. Terus menikah? Saya menikah, kemudian penempatan saya di Surabaya. Jadi saya sebenarnya nggak tahu siapa Gus Ikdam. Jadi ajudan saya yang di sebelah Gus itu. Jangan agak ke sini ya, saya biar bisa lihat. Jadi ajudan saya cuma bilang gini, Bu, Gus Ikdam, cuma bilang gitu waktu di mobil. Siapa itu Gus Ikdam saya nggak peduli. Emang siapa tuh Ikdam? Setelah dia bilang seperti itu, waktu itu di hari Kamis, malam Jumat setelah Yasin, tak kenapa saya pingin banget tuh ambil handphone. Terus saya scroll lah, saya ketiklah Gus Ikdam. Pas saya buka di bab yang ada Antun itu, Antun bilang gini, memperjuangkan apa? Tidak perlu memperjuangkan mati-matian, sedangkan itu tidak dibawa mati. Yang saya alami saat ini, saya sudah memperjuangkan sebuah jabatan suami saya. Dalam artian saya dilayani, saya punya pasukan, apapun dilayani. Tapi saya tidak pernah merasakan saya bahagia. Tapi saya kayak nggak punya iman. Saya sholat, saya ngaji, saya puasa, tapi saya nggak ada rasa masuk kanan keluar kiri, udah gitu aja Gus. Setelah lihat Gus 2-3 kali, terus ngedengerin apa itu arti syukur yang sebenarnya, Masya Allah, dari hari Kamis sampai detik ini saya nggak pernah berhenti untuk menangis ketika Antun menguapkan, maksudnya memberikan ilmu agama. Jujur, saya alumni pesantren, tapi saya tidak pernah mendapatkan apa ya Gus, nggak pernah ngerti agama. Saya baca Al-Quran tapi saya nggak tahu maknanya. Masya Allah. Tapi ketika Antun bilang lain syakartum lazidanakum walain kafartum innadzabilah syadid, saya selalu bersyukur tuh, tapi kok aku nggak ada tenang. Ternyata betul ya, kalau kita syukurnya itu syukur dalam artian apa, nikmatnya itu dibuat apa, tujuannya itu apa. Kalau cuma jabatan hanya untuk pangkat terus disanjung, dipuji, besok juga malaikat Israel kalau misalnya nanya posisimu, pangkatmu apa, kan enggak. Itu yang selalu terngiang di saya. Astagfirullahaladzim. Terus saya bilang ke ajudan, saya nggak mau tahu, cari lokasinya Sabilu Taubah. Terus Gus bilang gini, ini Dekengan Pusat. Kalau saya, mindset saya, Dekengan Pusat itu adalah Mabes TNI. Api. Saya kan nggak salah kan, saya nggak salah, dan saya gengsi untuk tanya sama ajudan saya nggak mau tanya, saya nggak mau tanya sama dia. Saya baca lagi Dekengan Pusat, kemudian ada lagi kalimat ST. Kalau di kami ST itu surat tugas. Masa iya Gus Ikdam yang saya tidak kenal di kalangan TNI dapat perintah, dapat surat tugas, kemudian viral. Terus saya lihat lagi TikToknya, karena saya tuh tidak pandai untuk menggunakan bahasa Jawa.
Jadi saya ambil yang setiap ada bahasa Indonesianya. Kemudian saya sampaikan, hari Senin saya mau ketemu. Gimana caranya? Pokoknya saya mau ke TKP, ke sini. Tempat kejadian perkara. Ya. Pak Dewi yo, Pak ngerti, Pak Dewi. Sampai suami saya ngapunten Gus bilang, Iya. dia itu masih muda. Biasanya itu kalau Gus itu kan sudah sepuh, J. Wow. Pak Dewi. Alhamdulillah. Bagus ini, bagus. Nggih, bener. Bukan masalah mudanya. Bukan masalah ngapunten parasnya. Semua kan bisa luntur ketika sudah menua nanti. Itu loh. Tapi ilmunya itu yang tidak akan pernah bisa hilang. Berapapun itu yang diberikan beliau. Saya bilang, Bu, ini kalau kita nggak minta tolong dan Ramil atau Dandim, karena tempatnya selalu penuh, jamaahnya banyak. Kemudian saya langsung ngubungin Dandim, saya minta tolong dan Ramil ke TKP, rupanya beliau dari jam 3 sudah di sini. Masya Allah, luar biasa. Terus saya sudah bilang, ayo pokoknya segera, saya nggak mau ketinggalan babak pertamanya. Yang ya itu Gus. Terus suami saya bilang, jangan karena mudanya kamu datang ke sana. Tapi saya restui kamu karena kamu untuk mencari ilmunya. Karena jujur Gus, selama saya menikah dari 2005 hingga 2023, baru dimulai dari hari Kamis kemarin hingga detik ini baru saya berjamaah sama suami saya. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Dan perasaan panjenengan ketika sudah ketemu saya, tahu jamaahnya ini segini, terus komentarnya gimana Bu siapa Mang? Bu Erwan Pak. Kasan Sidam, Ibu Kasan Sidam, gimana? Saya bersyukur Gus. Mungkin kalau kebanyakan istri-istri pejabat tujuannya hanya kepada guru, yang viral, kemudian selfie, kemudian pulang. Tapi saya tekadkan untuk terus mengaji tiap malam Selasa. Siap. Semoga istiqomah. Ini tadi berangkat dari Surabaya. Ya betul. Lah ngerti ngono ngopi ning Surabaya cah-cah ditinggal. Ngopi sama suaminya diajak, istri saya kan ikut tadi. Ning ikut lho. Cah-cah marah. Alhamdulillah. Ya tapi maaf kalau malam Selasa ya kayak gini. Orang-orangnya kayak gini. Tadi kebetulan saya diajak sama Bu Nyai keliling seluruh. Oh tadi sudah? Siap sudah. Masya Allah, saya makin Allahu Akbar. Ternyata dan saya tahu semua kisah Antun dari kecil. Iya. Maksudnya dari 7 jamaah di tahun 2018 hingga mengikuti loh beliau. Saat ini. Karena suami saya bilang gini, bisanya ya Gus ini buat kamu terus menangis selama 1 minggu. Masya Allah. Karena jujur saya walaupun didatengin ustadz apapun, saya nggak bisa. Maksudnya I don't care, bodoh amat. I don't care, you know. I don't care, you fresh care. Alhamdulillah, ngaji happy ya Allah. Tapi luar biasa ya Allah. Seminggu loh beliau ndelok aku seminggu wis nangis bendino. Lah kowe ngaji tahunan malah cengeng. Nyawang Gus ngono. Gus, ning ndi Gus? Iki piye to iki? Beliau ini loh, dari tadi beliau hampir nangis terus dan ya. Hampir nangis terus. Ketemu saya masih pakai jaket, nyangklong tas, pulang dari Surabaya. Saya bingung sama Bu Nyai, diginikan sama Bu Nyai. Ini dari Bu Nyai yo, ini istrinya jenderal.
Oh njenje kula ngono. Beliau sudah berkaca-kaca. Matanya ini sudah berkaca-kaca. Lah nek awakmu roh aku ngono. Tuku bakso ngono. Napa, Gus? Ya apa? Bukasan Hidam. Saya itu kan kadang ngajinya bahasa Jawa. Panjenengan paham? Saya malah lebih paham kalau jenengan bilang kasar kayak tadi kayak. Oh kasar, oke. Siap. Iya dah. Cocok karo Mas Huhu iki. Biasanya kan kalau guru-guru maksudnya majelis itu kan yang santun, sopan, kalamulnya baik. Iya. Yeah. Kalau antun kan enggak, yang tolong. Kalau antum bilang tolol itu loh, ya Allah. Majelis itu biasanya baik, alhamdulillah. Nah anak-anak ini misal saya halusin seperti itu, dikira saya mendukung. Alhamdulillah, jenengan niku mendem saya. Jenengan niku nyanyi saya. Wong niki dikasari kaya ngene ya jek manggah rung mari ya. Masya Allah. Nek nirakati sampai ra tau turu ae manggah rung mari-mari. Tapi ya luar biasa. Kapan-kapan Bapak diajak ke sini saja, Bukasan Hidam. Kapan-kapan. Baik. Nanti kalau pas rutinan terlalu pengap ya lain waktu aja. Atau saya nanti tak ke Surabaya. Siap, terima kasih. Ya, saya daftar TNI bisa ya? Bisa. Bisa. Tenan. Kan dekengan pusat. Aku dah di TNI tenan. Mas Jalal gak dadenin dan Ramil. Panggah kacamatanan. Domongi aku ki budrek kok bengi-bengi lho panggah kacamatanan. Ki enek opo ya. Ngedeni tenan. Tak angkat dadi dan Ramil ya toh. Heeh, Gus Jalal. Oh, mata-mata Gus Jalal, bahaya Gus Jalal. Ya Allah, tapi luar biasa ya jenengan. Tapi enggak tersinggung ya dengan bahasa saya yang sering kayak gitu itu. Alhamdulillah enggak. Terus kan di di majelis ini semuanya rata-rata mohon maaf bajingan. Kowe ora oleh nesu. Sing muni bojone jenderal. Aku padahal ora ngomongi lah aku. Tenan aku ora ngomongi aku. Kok aja nesu karo aku. Ngono asu nyatru. Sesuk kowe cethok aku ngono nesu iki tenan iki sing ngebrek guse iki. Aku ora ngerti lho, Bukasan Hidam urung jagongan karo aku nek Bunyai matur ngono gak mungkin wong Bunyai nek cah elek kaya apa iki lho. Le kae apik aja kok lokne. Kabeh wong iki wis mungke Bunyai apik kabeh. Masyaallah, gak tahu duka. Padahal kuwi ya kaya ngono polah murah karo karuan kuwi masyaallah. Anake wong diculiki. Masyaallah. Iya. Ya saya tahu Gus, tahu kalau ya maaf ya, yang di sini kan semua bajingan. kebanyakan. Tapi ya alhamdulillah ke komentar jenengan sebagai istrinya pejabat lah, ya orang yang serius ya, jenderal. Anak-anak kayak gini mau mengaji gimana Bukasan Hidam? Komentar jenengan ini biar motivasi. Kan kita tidak perlu melihat masa lalu tapi masa depan. Siap. Gayamu loh, masuk. Yo genah masa lalu memblotong kabeh. Iki jan kowe entuk bela, tapi yo benalno. Aja mek guru masuk tok persiapno nggih masa depan iki piye ngono lho. Aja mek masuk iki aku yakin. Jenengan setelah ini saya yakin viral loh. Viral sedunia. Dunia. Iso-iso FBP nggo Bukasan Hidam ini. Kata Bu Jenderal. Kami baji. Ya gak apa-apa. Kuwi mang nek cara sing muni badal tenan, metu kok kene iso memet. Tapi yo iki bojone jenderal kok.
Kalau kamu ingin telur latu-latumu hilang satu, ya silahkan. Alhamdulillah. Tapi ternyata banyak ya Pak Dandim ya, Pak Dan Ramil ya, yang pejabat-pejabat sudah mantau itu banyak ya ternyata ya, mantau. Tapi komentarnya gimana kalau menurut suami panjenengan itu? Anak-anak ini loh, anak-anak perkumpulannya anak-anak, bukan saya. Kan nggak semua, maksudnya gini, yang buruk itu pasti bisa berubah kan? Iya, Nggak iya. selamanya buruk dan nggak selamanya orang baik itu akan baik terus. Iya, iya. Semuanya kan pasti ada di atas, ada di bawah. Mungkin sekarang pangkat suami saya lagi tinggi, bisa jadi merendah. Begitu juga dengan majelis yang di sini. Dari hal-hal yang tidak baik, dari bajingan, jadi lebih baik. Iya. Seperti itu. Sama seperti halnya kayak saya, Gus. Kata-kata bajingan itu sering diulang aja. Kan itu Iya ya, guyon. itu kan bahasa dari Gus. Kan saya lihat di TikTok. Oh iya, saya dari Badol itu. Iya, dari Badol itu. Jadi majelis ini tuh tidak hanya orang yang baik, yang suci itu enggak. Dari Iya. yang tidak baik bisa kok jadi baik. Nah, seperti itu. Ya, tapi saya sering bilang ke teman-teman ini, jangan pernah menyesal karena masa lalu panjenengan, karena seseorang yang memiliki masa lalu buruk terkadang bisa menciptakan masa depan yang terbaik. Pokoknya yo kuwi mang gelem berusaha tambah apik, benahi dari masalah-masalahnya, digunakan sebagai pelajaran hidup, tidak hanya acuh tak acuh. Insya Allah orang itu akan semakin menjadi orang baik. Yo iso dadi wong mulya barang. Alhamdulillah ya Allah. Kira-kira ada pesan lagi sebelum saya lanjutkan bukasan sidam? Pesan? Enggak ada. Ya udah gitu aja bukasan sidam. Kira-kira ada pesan nggak untuk teman-teman yang ada di sini? Terakhir. Don't judge the book from the cover. Apa itu? Jangan melihat hanya dari casingnya saja. Wah. Karena kecantikan yang benar-benar istimewa itu adalah inner beauty. Wah. Jadi orang kok megur ngeprang editan wajahnya polesan. Nah. Tapi yo nek kadung kepepet kaya awakmu memang kudu diedit. Keterane kok wis apa eneke dol-dolane angel. Memang kita harus melakukan keadaan darurat, ngedit itu wajib. Lho tenanan. Nek diengkel kaya apa piye wis ditata kaya apa, dihubungne kaya apa ra kenek, ya udah memang harus diedit. Itu darurat itu. Namanya darurat rai itu. Ora wis to. Wis pokoke awakmu dadi wong tulus, dadi wong ikhlas, insyaallah bojomu ayu. Ya udah, terima kasih ya bukasan sidam.